Halo semuanya, kita lanjut lagi ya untuk bahas soal kita. Kali ini kita akan bahas tuntas yang namanya soal-soal tentang kesetimbangan kimia, karena dia tipe jenisnya itu soalnya itu banyak, oke? Dan juga ini ada teorinya juga, yaitu faktor-faktornya dan pengertian dari kesetimbangan itu apa gitu. Jadi kita nih bahas soalnya, sekalian nanti kita review materinya ya. Oke, nih. Suatu reaksi itu berada dalam keadaan setimbang. Oke, pada saat kapan? Oke, teman-teman harus perhatiin ya. Kalau dia reaksi setimbang itu misal nih, reaksi A ditambah dengan C, katanya ini menjadi reaksi sorry, kita bedain aja ya. Ini kita buat D tambah E gitu. Ini adalah reaksi satu arah. Oke, jika dia reaksi satu arah, berarti lama kelamaan nanti jumlah reaktannya itu dia bakalan habis, sedangkan yang jumlah produknya itu nanti lama kelamaan dia semakin bertambah kayak gitu. Itu kalau satu arah. Tetapi kalau yang namanya dalam reaksi setimbang, oke, reaksi setimbang ini nanti reaksinya itu dia balik lagi kayak gini ya. Jadi reaksi kesetimbangan itu dia simbolnya adalah reaksi bolak-balik seperti ini. Oke, jadi teman-teman perhatiin nih kalau ada soal, perhatikan dulu reaksinya apakah reaksinya itu satu arah atau dia reaksi bolak-balik. Jadi yang ditanya di sini tuh reaksi yang berada dalam keadaan setimbang atau dalam keadaan seperti ini itu yang mana yang paling tepat kayak gitu. Oke. Jadi kalau reaksi kesetimbangan itu kita lihat nih, reaksi ke kanan dan ke kiri telah berhenti. Ini salah. Ini adalah reaksi satu arah. Oke. Kalau mol per reaksi selalu sama dengan mol hasil reaksi, ini juga bukan ya. Jadi yang paling tepat itu bukan. Oke, karena jumlah molnya nanti kita bisa lihat dari koefisiennya kayak gitu. Kalau yang C, laju reaksi ke kanan ini sama dengan laju reaksi ke kiri. Oke, jadi yang paling tepatnya itu adalah yang ini. Jadi nanti laju reaksi ke kiri dan ke kanan itu dia sama. Makanya ini dalam keadaan setimbang. Kalau yang D, volume zat reaksi sama dengan volume hasil reaksi, ini salah. Terus konsentrasi zat reaksi sama dengan konsentrasi zat hasil reaksi, ini juga salah. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke, dan satu lagi, kalau dalam kesetimbangan ini misalnya ada wujudnya, ini sangat mempengaruhi. Oke, jadi ada wujudnya. Jadi wujud zat itu ada G, ini adalah gas. Oke, ada L, ini adalah liquid. Liquid itu adalah cairan ya. Kalau dia ada lagi aqua, ini adalah larutan. Oke, dan ada lagi ini S, ini adalah solid. Ini adalah dalam bentuk kitanya adalah padatan. Oke, jadi teman-teman harus perhatikan dalam keadaannya ini. Oke, lanjut lagi. Nih, di antara persamaan reaksi kesetimbangan, kesetimbangan di bawah ini yang akan bergeser ke arah kanan jika tekanan diperbesar. Oke, jadi ini kesetimbangan kimia ini juga ada beberapa faktor-faktornya. Oke, jadi kesetimbangan itu juga ada faktor-faktornya. Jadi bukan laju reaksi aja yang memiliki faktor-faktornya. Laju reaksi kan kita tahu pelajari nih. Jadi ternyata faktor kesetimbangan itu juga ada faktor-faktornya. Oke, yang pertama faktor yang mempengaruhi itu adalah konsentrasi. Oke, ingat ya kalau reaksi kesetimbangan itu tadi reaksinya itu adalah harus dalam keadaan setimbang. Nih, reaksi bolak-baliknya harus sama, kayak gitu ya. Berarti kalau dia konsentrasi, kalau misalnya ini ditambah konsentrasinya, oke, berarti nanti akan berat sebelah ya. Berarti yang akan memberikan adalah yang ini. Terus reaksi faktor yang kedua adalah setelah konsentrasi ada yaitu yang namanya temperatur. Oke, temperatur atau suhu. Oke, ini nanti kita lihatnya dari persamaan reaksi. Biasanya yang diketahui itu adalah dalam persamaan reaksi termokimia. Jadi ada nilai delta H-nya. Kayak gitu ya. Jadi kita lihat dari nilai delta H-nya apakah dia positif atau negatif. Kayak gitu. Terus kalau yang ketiga adalah ini dia. Kok sih tekanan. Oke, ada tekanan sama volume. Oke, kita bedain aja ya. Kalau tekanan, deh, ini. Tekanan ini kalau diperbesar, tekanan itu simbolnya P ya. Oke, tekanan diperbesar, dia akan bergeser ke arah koefisien
oke, yang lebih kecil. Sedangkan kalau dia tekanannya diperkecil, berarti dia akan bergeser ke arah koefisiennya yang besar. Oke, yang keempat ini adalah volume. Oke, volume ini berbanding terbalik dengan yang namanya tekanan. Berarti kalau di sini, kalau dia volumenya diperbesar, berarti volumenya diperkecil. Oke, jika volumenya diperkecil, ini dia bergesernya atau bergeraknya itu ke arah yang koefisiennya itu kecil. Sedangkan kalau dia volumenya diperbesar, berarti ini dia bergesernya ke arah yang koefisiennya besar. Oke, di sini satu lagi nih teman-teman harus ingat. Kalau untuk faktor kesetimbangan ini, ya kan soal sebelumnya kita udah jelasin bahwa ada beberapa wujud zat nanti yang berpengaruh untuk kesetimbangan. Oke, teman-teman lihat ya. Kalau karena dia ada dua, ada Kc yaitu konstanta kesetimbangan dalam konsentrasi sama dia Kp. Ini kesetimbangan dalam bentuk dia pressure atau dalam bentuk nanti gas. Jadi ini ada dua, ada ini aqua, bukan ake ya, ini dalam bentuk aqua, larutan, sama dalam bentuk gas. Sedangkan kalau dia Kp, ini dia cuma dalam bentuk gas. Oke, kita cek, perhatiin ya, ini katanya harus bergeser ke arah kanan. Kalau ke arah kanan, berarti kalau ini adalah tekanan, nih perhatiin. Kalau tekanannya ini diperbesar ya, tekanan diperbesar berarti bergerak nanti ke arah koefisien yang lebih kecil. Berarti kita harus cek nih, yang sebelah kanan yang koefisiennya itu jumlah kecil. Tapi sebelumnya teman-teman cek dulu apakah persamaan reaksinya ini sudah setara atau belum, kayak gitu. Karena kan sangat mempengaruhi nilai koefisiennya. Oke, kita cek. Perhatiin ya, yang solid sama liquid kita nggak gunakan, cuma aqua sama gas. Ini solid berarti ini kita nggak hitung. Oke, ini satu, koefisiennya ini satu, berarti ini tidak bergeser. Oke, ini tetap karena jumlah koefisiennya sama. Ini H2, ini gas, oke sama, udah setara ya. Ini satu, berarti total di sebelah kiri ada dua, di sebelah kanan juga sama, dua. Oke, ini juga tetap, jadi dia nggak bergerak. Oke, kalau ini dia di sini gas, oke pakai semuanya. Ini koefisiennya 2 sebelah kiri, di sebelah kanan ini 2, ini 1, berarti total 3, ya kan? Cek, kita harus cari koefisien paling kecil. Berarti ini salah. Jadi kalau tekanannya diperkecil ya. Ini gas, oke benar. Ini 1, ini 2, oke ini salah karena kita harus bergeser ke arah yang kecil. Ini 1, ini 3, ini semuanya gas ya. Berarti total di kiri ada 4, ini ada 2. Oke, benar ya, dari 4 ke 2 ya. Berarti ini yang jawaban yang benar. Oke, jadi teman-teman harus ingat konsepnya ini. Saya, jadi teman-teman ingat lagi yang mana yang harus diperhatikan kalau untuk faktor-faktor laju reaksinya. Faktor-faktor kesetimbangan. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Diketahui suatu sistem kesetimbangan, jadi ini ada kesetimbangannya. Oke, ini tadi yang sudah kita bahas ya. Kalau dia dipengaruhi oleh suhu, itu nanti persamaan reaksinya itu adalah persamaan termokimia, karena diketahui ada nilai delta H-nya. Oke, kita bahas di sini. Kita buat dulu nih persamaan reaksinya. A2 B3 ditambah B2. Perhatiin ya, ini reaksinya adalah reaksi setimbang, reaksi bolak-balik. Ini 4AB. Kalau kita lihat nih, ini semuanya gas ya. Ini A-nya 4. Ini 4, oke udah sama. Di sini dia berapa nih? 2 tambah 3, 2 kali 3, 6, tambah 2, 8, B-nya 8, oke sama. Ini dia nilai delta H-nya sama dengan positif. Oke, dia positif X ya, jadi nggak usah nilai. Dia cuma ngasih nilainya sama dengan X. Oke, tanda positif di sini, ini menunjukkan reaksinya pintar, endotherm. Oke, jadi ingat teman-teman ya, materi kita itu dia berkelanjutan terus, jadi nggak stuck. Jadi setelah kita belajar termokimia, ada hubungannya dengan laju reaksi, ada hubungannya lagi dengan kesetimbangan. Oke, terus setelah itu agar pergeseran kesetimbangannya bergeser ke kanan, berarti dia mintanya supaya bergeser ke arah kanan. Oke, maka yang harus dilakukan adalah apa? Yang pertama, kita cek yang A ya. Kalau diberi katalis ini jelas salah. Kenapa? Katalis itu cuma mempercepat terjadinya reaksi.
Oke ya. Terus kita cek suhu sistem dinaikkan. Oke, perhatiin. Nih, teman-teman perhatiin ya. Jika suhunya diperbesar, maka itu akan bergeser ke arah endotherm. Oke, jika suhunya diperkecil, berarti akan bergeser ke arah exotherm. Oke, kita cek. Reaksi di sebelah ke sebelah kanan kita reaksi apa? Ah, benar, ini reaksi endotherm. Berarti di sini katanya suhu dinaikkan, berarti jawabannya ini benar. Oke, kalau kita cek yang C ya, tekanan ditingkatkan berarti sama juga tekanannya diperbesar. Kalau tekanannya diperbesar, berarti dia akan bergeser ke arah koefisien yang kecil, ya kan? Berarti ke ini 2, ini 1, sebelah kiri koefisiennya 3, di sebelah kanan koefisiennya 4, salah ya? Oke, karena ini lebih besar. Kalau volumenya dikurangin, berarti volumenya diperkecil, tadi, oke, kita buat ya, di tekanan diperbesar berarti nanti gesernya itu ke koefisien yang lebih kecil. Kalau volumenya diperkecil, ini nanti dia akan bergeser ke koefisiennya yang paling kecil. Berarti, ini salah juga ya, karena di sini 4. Konsentrasi berdua dikurangin. Oke, ini dia. Kalau konsentrasi, oke, ingat ya, ini harus balance. Kalau misalnya dalam timbangan nih, oke, anggap aja di timbangannya lurus ya. Jadi ini harus tetap rata, harus balance, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini nilainya dikurangin, oke, anggap dia misalnya di sini A2B3 ditambah B2. Sedangkan di sini adalah 4, kalau misalnya kita buat dalam timbangan ya, ini ada AB2-nya. Oke, ini harus dalam keadaan seperti ini, balance. Jika misalnya nilainya ini dikurangin, berarti berat sebelah dong, ya kan? Jadi supaya dia sama, pergeserannya ke arah mana? Ke arahnya dia, berarti bergesernya ke arah kiri, bukan ke kanan. Oke, bisa ya? Makanya jawabnya adalah yang B. Lanjut lagi. Reaksi kesetimbangan yang tidak bergeser jika volume diperbesar. Oke, ingat lagi, kalau volumenya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang A, koefisiennya lebih besar. Ini yang diminta adalah tidak mengalami pergeseran, berarti dia stuck, berarti tidak bergeser ke kanan, tidak bergeser ke kiri. Berarti kita hitung ya, kita buat tanda panah aja deh sini ya, supaya teman-teman nggak ragu ya. Oke, ini di sebelah kiri, ingat ya, gas sama aqua. Ini 1 koefisiennya, ini 3, berarti total di kiri ada 4. Di sebelah kanan ada 2. Kalau kayak gini gimana kalau volumenya? Nanti berarti gesernya ke arah mana? Kalau volume diperbesar berarti ke arah koefisien lebih besar. Oke, ini nanti gesernya ke arah kiri. Kalau ini di sini koefisien 1, ini 1, ini 1, berarti total yang ada di kiri 1. Di sebelah kanan ada 2. Berarti nanti gesernya ke arah kanan, ya kan? Gesernya ke sini. Ini salah, karena yang diminta adalah dalam keadaan tidak mengalami pergeseran. Oke, ini CO-nya gas, ini gas, berarti total di sebelah kiri ada 2. Di sebelah kanan juga ada 2. Ini dia. Jadi, kita mau cari kalau misalnya dia tidak mau dalam bergeser kemana, ke kiri atau ke kanan, berarti kita lihat yang jumlah koefisiennya kiri dan kanan itu sama. Oke, berarti jawabnya adalah yang C. Kalau yang D, oke, ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. Berarti kalau volumenya diperbesar, nanti gesernya ke arah kanan. Ya kan? Kalau ini koefisien 2, ini 1, berarti total di kiri 3, sedangkan di kanannya ada 2, berarti nanti gesernya ke kiri, ya kan? Berarti ini salah. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke, lanjut lagi. Soal berikutnya, oke, yang ini. Perhatikan reaksi kesetimbangan. Jadi ini lagi reaksi kesetimbangannya. Oke, ini masih volume ya. Oke, kita cek nih, kita tulis ulang aja ya di sini ya. 2NO ditambah O2, reaksi kesetimbangan, dia akan terbentuk nitrogen dioksida. Oke, ini semuanya dalam bentuk gas ya. Ini diketahui nilainya 150 kJ. Oke, ini nilai deltanya. Oke, berarti ini dalam keadaan positif. Berarti ini adalah, oke, pintar. Ini adalah endotherm. Oke, yang diminta di sini adalah jika volumenya tetap.
suhunya dinaikkan, maka kesetimbangannya bergeser ke mana? Teman-teman ingat lagi, kalau tadi suhu diperbesar, gesernya ke arah mana? Oke, pintar. Ke arah endotherm. Kalau suhunya diperkecil, berarti gesernya ke arah exotherm. Oke, berarti kalau dia reaksi ke kanan, berarti ini positif, ya kan? Positif berarti endotherm. Berarti yang diminta dia bergeser ke arah mana? Kalau suhunya dinaikkan, berarti dia bergeser ke arah kanan. Oke, nih katanya dia bergeser ke arah kanan dan K-nya tetap. Oke, kita cek dulu nih. Berarti yang kiri kita coret ya. Ini salah, yang B salah, yang E salah. Oke, nih teman-teman harus perhatiin. Di sini kan ada nilai K-nya, ya kan? K-nya tetap, jadi ada nilai K ini di sini bisa nilai konstantanya ya, nilai nilai Kc-nya gitu. Jadi kalau kenaikan suhu itu mempengaruhi nilai Kc-nya gitu. Jadi gini ya, dalam hukum kesetimbangan itu kan disebutin dengan sistemnya adalah pakai Kc ya. Jadi nilai kesetimbangan itu bergantung pada suhunya kayak gitu. Jadi perubahan suhu itu akan mempengaruhi nilai Kc-nya. Oke. Jadi nih. Oke, kita buat ya di sini. Untuk menghitung nilai Kc ya. Kalau misalnya persamaan reaksinya ini kan gini. Konsentrasi dari produk dipangkatkan koefisiennya, ya kan? Dibagi, produknya kan cuma satu nih, dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkat dengan koefisiennya, ya kan? Kayak gini ya. Oke, ini tadi reaksinya ke sebelah kanan. Oke, kalau reaksinya di sebelah kanan, berarti jumlahnya NO2 atau produk semakin naik dong, ya kan? Kalau ini jumlahnya naik, ini nilainya misalnya dia makin kecil atau tetap, berarti nilai KC-nya semakin mana? Pinter, nilai KC-nya semakin besar. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Oke, bisa ya. Jadi ingat nih, perhatiin. Tapi kalau misalnya nih, misal ya, kalau ini suhunya diturunkan, ini dalam keadaan endotherm ya. Kalau suhunya diturunkan, berarti kalau ke kanan reaksinya adalah positif, berarti reaksi ke kiri ini adalah nilainya exotherm. Oke, berarti nanti kalau suhunya diturunkan, itu nanti gesernya itu ke arah kiri. Oke, kalau misalnya dia bergeser ke arah kiri, berarti produknya makin kecil dong, ya kan? Jumlahnya kecil dikurang besar, berarti nilai KC-nya, pinter, nilai KC-nya juga kecil, kayak gitu. Oke, bisa ya? Lanjut lagi. Nih. Pada reaksi kesetimbangan berikut, oke, ini kayaknya sama ya seperti tadi ya, tapi beda di sini. Jika suhu diturunkan, suhunya katanya diturunkan, volumenya tetap, maka sistem kesetimbangan akan bergeser ke arah mana? Oke, nih, nggak apa-apa ya kita soalnya misalnya dia agak sama, supaya kalau misalnya gini ya, kalau kita sering ngerjain soal, itu dengan sendirinya nanti teman-teman bakalan ingat kayak gitu. Jadi nggak perlu dihafalin. Ini 6H2O, ini delta H-nya sama dengan, ini minus ya. Oke, minus berarti dia adalah exotherm. Oke, ini yang diminta kalau suhunya diturunkan. Ingat lagi, kalau suhunya diturunkan berarti bergesernya ke arah exotherm. Oke, ini berarti reaksi ke kanan adalah reaksi exotherm karena delta H-nya negatif. Berarti nanti jawabnya adalah ke kanan. Oke, berarti yang ada jawaban kiri ini salah. Oke, kalau dia ke kanan, berarti yang semakin bertambah siapa? Produknya bertambah. Jadi jumlahnya ini tuh bertambah. Konsentrasi N2-nya berkurang, oke N2 sebagai produk ya. N2 berkurang, ini salah, karena N2-nya semakin bertambah. N2 bertambah, oke ini dia. Kalau disebutin N2-nya tetap konsentrasinya ini salah. Oke, bisa ya? Next lagi. Reaksi kesetimbangan. Oke, ini ada persamaan kimianya. Rumus yang paling tepat untuk, rumusnya ingat nih. Ini rumusnya ini itu kan ada yang namanya hukum kesetimbangan. Oke, hukum kesetimbangan itu nanti kan bunyinya gini, bahwa nilainya itu adalah hasil kali konsentrasi, ya kan? Hasil kali konsentrasi produk
dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan, di mana masing-masingnya dipangkatin dengan koefisiennya. Makanya kalau ada persamaan reaksi harus disetarain. Oke, kita cek ini udah setara belum? Ini Cl3, ini 1, ini 2, oke ini udah sama. Perhatiin ya, untuk Kc kita akan wujudnya itu adalah Aq sama gas. Kalau Kp itu cuma gas aja. Oke, berarti di sini yang liquid sama solid ini nggak ikut. Oke, berarti nanti K-nya itu sama dengan yang produk ya, konsentrasi HCl. Oke, ini koefisiennya dijadikan pangkat. Berarti ini 2 dibagi. Nah, ini BiCl3 konsentrasinya. Oke, dia kan koefisiennya 1, jadi nggak usah ditulis. Nanti jawabnya mana? Oke, yang ini ya. Oke, berarti jawabnya adalah yang B. Gampang kan? Oke, next lagi. Oke, kita udah masuk ke perhitungan nih. Oke, misalnya ya. Ini perhitungannya juga berhubungan dengan stoikiometri, yaitu MRS. Teman-teman harus ingat lagi stoikiometrinya yang pelajaran kelas 10. Kayak gitu. Oke, nih. Ke dalam ruang tertutup dimasukkan 1 mol gas A dan 1 mol gas B bereaksi. Ini persamaannya. Pada saat setimbang, masih terdapat 0,25 gas B. Oke, jika volume ruangnya adalah 1 desimeter kubik, maka tetapan kesetimbangannya. Oke, berarti kita buat dulu persamaan reaksinya ya. Kita tulis dulu ulang. Ini berarti MRS ya. Oke, ini gas semuanya kita nggak perlu tulis ya. 3B. Oke, ini kayaknya kurang rapi. Kita hapus dulu nih. Oke, 3B. Ini A2, B3. Oke, mula-mula bereaksi sisa. Di sini katanya 1 mol gas A, berarti di sini 1 mol dan 1 mol gas B, ini 1 mol. Oke, bereaksi dan pada saat setimbang terdapat 0,25 gas B. Oke, ingat ya, kalau dia dikatakan dalam keadaan setimbang, berarti ini sama aja dengan mol sisa. Oke, berarti di sini mol sisanya yang B adalah 0,25. Oke, berarti kalau ini 0,25 yang bereaksinya berapa? Pintar, ini 0,75. Oke, ini kan produk di awal reaksi itu nggak ada. Oke, berarti kita cari nih masing-masing berapa. Kalau ini, oke, ini berarti yang udah diketahui ya. Jadi kita bandinginnya kayak gini, ke mol yang bereaksi. Oke, berarti kalau mau cari berapa molnya A yang bereaksi, rumusnya pakai perbandingan koefisien. Oke, jadi koefisiennya A dibandingin dengan koefisiennya B dikali molnya B. Oke, molnya B yang dipakai di sini, ini adalah yang ini, yang bereaksi. Oke, berarti koefisiennya A adalah 2, tulisin aja ya. Koefisiennya B3 dikali 0,75. Oke, 0,75 sama 3 dibagi sama dengan 0,25 ya. Oke, 0,25 dikali 0,5 sama dengan 0,5 mol. Oke, itu yang bereaksi di sini, 0,5 mol. Berarti sisanya 0,5. Oke. Terus kalau untuk cari ini berapa? Nah, pakai perbandingan koefisien lagi, yaitu koefisien A2B3 dibagi dengan koefisiennya B ya, kita bandinginnya ke B, dikali molnya B. Berarti koefisiennya A2B3 1, koefisien B-nya 3, ini 0,75. Oke, ini ke sini 0,25. Berarti molnya adalah 0,25. Oke, udah ya. Ingat kita buat dulu nih rumus Kc-nya. Rumus Kc-nya kan sama dengan ini. Konsentrasi produknya ini semuanya gas ya. Berarti kita ikut ini A2B3 dibagi dengan konsentrasinya reaktan ya. Dipangkatin dengan koefisiennya. Ini pangkat 2, ini pangkat 3. Oke, ini kan konsentrasi. Di sini volumenya adalah 1 liter. Berarti semuanya sama-sama dibagi 1 ya. Oke, 0,5 bagi 1 kan tetap 0,5 ya. Jadi kita masukin nilainya. Yang konsentrasi A2B3 0,25. Oke, kita tulis aja 0,25
dibagi ini yang A-nya 0,5. Jadi kita bilang berpangkat aja nih. Oke, dikuadratin. Ini 0,25 berarti berapa nih? 25 aja ya. 25 dikali 10 pangkat 12 pangkat min 2 di pangkat 3. Oke, ini kan 0,25. Ini berarti coret 1 ya. Berarti ini jadinya nanti ini pangkat min 6 ya. Berarti nanti jadi pangkat min 5. Oke, kita buat aja deh. Nih, ini aja deh supaya nggak ribet ya. Ini berarti 5 kali 5, 25 kali 10 pangkat min 2. 25, wow, gede banget ya. 25 pangkat 3 gitu. Jadi 25-nya dikali 3 kali. 25 dikali 25 kan 625 nih. Dikali 25 berarti ini sama dengan 15.625 dikali 10 pangkat. Ini kan kalau pangkat dikali ya, min 6. Berarti sama dengan 0,25 dibagi, wow, dikali 25, gede banget ya. Nggak masalah. 390 625 dikali 10 pangkat, ini pangkat berapa nih? Pangkat min 8. Atau ini sama aja dengan 0,25 dikali berapa nih? 0,00 berapa ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia. Ini kan bener kan? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, masih nambah. 0 dan 1 lagi. Karena di pangkat min 8. Nah, ini. Oke, jadi kalau misalnya ini kita bagi, berapa? 0,25 dibagi 0,003 90625. Oke, jawabnya ternyata dia sangat sederhana. Sebenarnya sih bisa sih coret-coret, nggak harus kayak gini, ya kan? Jawabnya 64. Oke, tapi caranya ingat ya seperti ini. Ini kan bisa coret nih satu nih. Oke, jadi jawabnya adalah yang C. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk part yang pertama ini. Nanti kita lanjut lagi part berikutnya. Dan jangan lupa ya, please subscribe dengan channel ini. Dan kalau misalnya teman-teman perlu soal lagi lebih banyak, ada materi juga, silakan dikunjungin ke website yang ini. Oke, di sini lengkap, ada soal, ada materinya, penjelasannya juga. Oke, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Oke, demikian dulu. Terima kasih.